Karena apa? Takut semuanya bahwa ekspor raw material kita akan kita hentikan. Dan nggak ada pilihan, mereka mau tidak mau mereka pasti ke sini. Bikin industrinya di sini, itu ajak join. Di depan PBB Jokowi yang ancam bubarkan WTO, begini respon dunia. Ini yang kita semuanya harus sadar. Tidak bisa lagi kita sudah berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah. Ini jangan kaget, ini saya sampaikan dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan kaget nanti saya stop boksit. Jangan kaget nanti saya stop tembaga, jangan kaget nanti saya stop timah, jangan kaget nanti saya stop yang biasanya kita ekspornya raw material. Tak habis pikir Eropa terus lakukan hal-hal yang konyol terhadap kedaulatan Indonesia. Dengan gagah dan sok beraninya, Eropa mengancamkan penjatuhkan pangan Indonesia. Namun hal itu justru terbalik. Karena Eropa terkena krisis besar-besaran dengan adanya ancaman demi ancaman, itu membuat Jokowi waspada dengan negara Eropa. Dan dengan tegas dan lantang di depan Mahkamah Internasional, Jokowi siap hadapi Uni Eropa dan siap akan membubarkannya. Begitulah yang akan dilakukan Jokowi. Jika Uni Eropa terus ngeyel, ngotot akan merenggut sumber daya alam Indonesia belajar dari Pulau Pasir yang direbut oleh Australia, kini Jokowi tegas katakan siap lawan dan habis Uni Eropa. Dengan cara apapun Eropa telah gelap mata, dia tidak memandang siapa yang dilawan negara terkuat nomor 13 di dunia. Ini semakin sangat dan yakin akan kemenangannya dalam gugatan larangan ekspor sumber daya alam di Organisasi Perdagangan Dunia dan membuat pemerintah mundur, tapi justru siap serang balik. Negara-negara yang menggugat termasuk Eropa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia akan terus menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Kedepannya pria yang biasa disapa Zulhas ini menyampaikan dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia telah mengajukan banding ke WTO terkait dengan ekspor sumber daya alam. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Beri Suwicaksono mengatakan bahwa Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun dirinya masih belum bisa memberikan perjalanan lebih jelas terkait perkembangan informasi terkait gugatan tersebut. Saat melakukan pengajuan banding ke WTO tersebut, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun, sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun Jatmiko mengatakan belum ada perkembangan terbaru disebabkan karena dalam pengajuan banding ini mengalami antrian yang cukup panjang, sehingga dia belum bisa memastikan kapan permasalahan ini akan selesai. Indonesia masuk ke antrian 20 lebih. Hebatnya sambil menunggu antrian, Indonesia terus menyetop komoditas-komoditas unggulan agar semakin lama putusan itu membuat Indonesia semakin kaya raya dan keburu menjadi negara maju. Karena kalau ada yang menanyakan soal waktu keputusan banding, hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu. Eropa mungkin tahu karena WTO adalah produk Eropa yang digunakan untuk menjatuhkan ekonomi negara-negara di dunia. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif, kembali menegaskan bahwa tidak ada relaksasi bagi eksportir biji bauksit. Oleh karena itu, pelarangan ekspor biji bauksit ke luar negeri tetap akan berjalan mulai Juni tahun 2023. Strategi baru ini membuat NKRI semakin di depan dan akan menjadi sumber adidaya dunia. Sejatinya pelarangan ekspor biji bauksit yang ditegaskan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan sebelumnya oleh Jokowi memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara atau minerba, bahwa pertambangan bauksit harus bisa memberikan nilai tambah karena bauksit merupakan sumber daya alam strategis yang bisa menghasilkan aluminium asal tahu saja. Menteri Arifin kabarnya sudah melakukan kunjungan ke lokasi pengembangan hilirisasi bauksit, namun yang dilihat hasil bauksit tersebut masih berantakan dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pada tahun ini hilirisasi atau pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit bisa tuntas dengan jumlah 12 meter sampai pada akhir tahun 2022. Tercatat baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi, yaitu artinya masih ada sekitar 8 semester lagi. Maju terus dilakukan pemerintah, tentunya bukan hanya kerja Presiden Jokowi saja, namun ini kerja kita semua rakyat Indonesia. Marilah kita sebagai kaum muda terus berkarya agar Indonesia kelak menjadi primadona dunia. Jangan santuy, terus mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Wassalam.